Palembang ini seperti apa Pak sekarang ini? Terima kasih Cik Mun, dapat kami sampaikan pada rekan pemirsa. Saat ini dapat kami katakan kondisi Kamtibmas yang ada di Palembang cukup dinamis dan dalam kondisi yang dapat kita rasakan bersama-sama dingin. Artinya situasi Kamtibmas tetap terjaga, walaupun memang namanya permasalahan sosial selalu ada. Permasalahan sosial tentunya dapat kita lihat dari banyaknya pengaduan masyarakat, baik yang ada langsung di kantor kepolisian, demikian juga pengaduan yang melalui aplikasi WA Banpol, sebagaimana yang telah dirintis oleh Bapak Kapolda. Ada juga pengaduan yang berasal dari layanan polisi 110. Tentunya dengan adanya pengaduan yang ada di 3 sumber tersebut, menjadikan bagian kita bersama-sama yang terperhatikan bahwasanya kami sangat berterima kasih atas pengaduan yang telah tersampaikan di kantor kepolisian yang ada di wilayah hukum kami, dan tentunya pengaduan tersebut akan kita maksimalkan dalam rangka tindak lanjut maupun penyelesaian perkara. Oke, sebanyak itu Pak yang melapor dari ketiga yang bisa terhubung, ada pengaduan masyarakat lewat online atau juga layanan 110. Betul. Sebanyak itu, dengan sebanyak itu. Sangat banyak. Artinya begini, secara formal yang memberikan pengaduan di kepolisian melalui laporan polisi yang masuk cukup banyak. Rata-rata hampir dikatakan di tingkat Mapolres Tabes itu menerima pengaduan minimal 10 laporan polisi, artinya 10 masyarakat yang mengadukan dan membuat laporan secara resmi. Itu di tingkat Mapolres. Di tingkat kepolisian sektor atau polsek itu rata-rata hampir dikatakan 15 laporan polisi, artinya jumlah polsek kami adalah 14 dengan rata-rata satu harinya 15 laporan polisi. Tentunya dapat diartikan hampir setiap polsek dalam satu hari yang menerima satu pengaduan kepolisian yang resmi. Ini yang bersifat formal, belum pengaduan yang bersifat non formal seperti yang kami sampaikan tadi melalui layanan aplikasi WA Banpol yang notabene banyak pengaduan yang berkaitan tentang perbantuan tindakan di lapangan maupun pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ada, maupun hal-hal yang lain yang di bidang sosial yang tentunya tindakan pertama yang bisa dimintain bantuan hanya kepolisian. Gitu, Cik. Oke, dari sekian banyak gitu Pak, rata-rata jadi hampir 100 lah bisa dikatakan. Kalau tadi 14 dikali 15 laporan, itu bisa dipetakan tidak Pak ya? Dari daerah mana saja di wilayah hukum Kota Palembang gitu, daerah yang paling banyak pengaduan gitu Pak terkait dengan ketertiban masyarakat? Kalau hingga saat ini kita belum pernah mengidentifikasi mendasari tentang lokasi tempat kejadian perkara maupun pengaduan. Namun saat ini kita hanya bisa mengidentifikasi dari jenis tindak pidananya. Artinya begini, ada 2 pembagian pengklasifikasian di kami, yaitu yang namanya tindak pidana yang terkategori crime index dan tindak pidana yang tidak terkategori crime index. Tindak pidana yang terkategori crime index itu tindak pidana yang menjadikan perhatian utama kita. Perhatian utama yang notabene menjadikan satu langkah kita untuk bagaimana memetakan agar kiranya tindak pidana yang terkategori crime index itu dapat kita tekan sekecil-kecilnya. Demikian juga banyaknya tindak pidana yang terkategori di luar crime index itu juga cukup banyak. Saat ini Mapolres Tabes Palembang membandingkan antara tindak pidana yang terkategori crime index dengan tindak pidana yang tidak terkategori crime index itu lebih banyak tindak pidana yang tidak terkategori crime index. Artinya kita masih bersyukur walaupun memang ada kejadian yang menjadikan perhatian, namun tingkat daripada kuantitas jumlahnya masih bisa kita hitung dengan secara seksama dan masih bisa kita sikapi dengan cepat. Oke, jadi bisa seluruh rata-rata laporan itu bisa ditindaklanjuti begitu ya Pak ya. Oke, mantap sekali. Memang ini perlu
diketahui Majelis Soko Lembang karena menjaga keamanan dan ketertiban itu adalah tanggung jawab Polri, bukan begitu Pak? Betul, itu menjadikan amanah Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2000. Oke, tapi bagaimana Pak, apa saja yang harus kami lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tersebut begitu Pak? Baik, Cik Mun dan rekan-rekan pemirsa, bahwasanya partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung Kamtibmas sangat penting sekali. Karena tingkat kesadaran inilah yang menjadikan perhatian utama kami, sehingga potensi-potensi tindak pidana itu tidak akan pernah terjadi. Sebagai contoh, karena hakikat daripada sebuah tindak pidana itu adanya niat dan kesempatan. Ketika kita sudah sadar terhadap suatu permasalahan dan notabene kita ada sebuah keinginan atau niat bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu bertentangan dengan hukum yang ada, tentunya dengan tingkat kesadaran yang ada akan mengurungkan niat kita, tidak akan melakukan tindak pidana yang menjadikan bagian permasalahan sosial. Memang semua tindak pidana berawal dari niat dan kesempatan, dan masyarakat adalah sebagai subjek utama daripada sumber permasalahan yang terjadi selama ini. Oke, jadi ingat-ingat kata-kata Bang David, Majelis Soko Lembang ya, fenomenal sekali di TV swasta nasional yang mengatakan Pak, kejahatan itu bukan hanya dari niat, tapi ada juga kesempatan dari pelaku. Begitu. Oke, Pak, selanjutnya Pak, kemarin juga sempat diramaikan Kota Palembang Pak dengan perilaku tawuran antar pelajar. Nah, itu ramai sekali Pak. Saya juga sebagai tenaga pendidik begitu, salah satu di sekolah swasta. Sekolah swasta Pak, ingin menanyakan apa kabar Pak untuk masalah tawuran tersebut untuk di Kota Palembang? Baik, Cik Mun dan rekan-rekan pemirsa, fenomena tawuran yang ada di wilayah Kota Palembang itu sangat apa ya, dapat katakan sangat lucu. Karena sebenarnya pemicu daripada sebuah tawuran itu hal-hal yang tidak begitu prinsip. Artinya bukan karena misalnya saingan trek-trekan, tidak. Kemudian saingan mungkin masalah apa, kelompok ini yang banyak pekerjaannya ini tidak, juga tidak. Bukan karena sebuah kesenjangan ekonomi juga tidak. Namun karena style dan perilaku. Ya, kalau bahasa keren itu sekiknya. Artinya orang ketika temperamen terbawa dengan suatu situasi yang ada, ikut-ikutan. Yang lucunya itu mereka melakukan semacam komunikasi itu melalui media sosial yang selama ini disalahgunakan, yaitu pada umumnya melalui IG, Instagram. Inilah yang selama ini dari berbagai macam permasalahan tawuran yang kita jumpai di antara beberapa lokasi itu paling banyak itu masalah hal yang tidak begitu prinsip. Ini di lapangan ya Pak ya, hasil dari wawancara istilahnya dengan para pelaku begitu. Betul. Oke. Jadi segeknya Pak. Iya, dari para remaja tersebut. Ada kalanya mengatakan apa? Kabut apa? Galut apa? Gabut. Iya. Itu bahasa saya fenomena ada di mana-mana. Orang mengatakan gabut itu pusing kan. Akhirnya cara menginterpretasi pusingnya itu dengan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Oke. Nah sampai sekarang Pak, untuk memberikan efek jerah bagi para pelajar umuran remaja sampai dengan remaja akhir itu apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Yang pertama, dalam rangka untuk pencegahan maupun memberikan efek jerah, kami selalu berkoordinasi dengan lingkungan sekolah. Saat ini di setiap hari Senin maupun setiap minggunya kami sudah membagi tugas secara habis kepada seluruh Kapolsek maupun perwira yang ada di Polres untuk mengambil satu kesempatan memberikan perhatian melalui apel. Artinya kita sebagai seorang inspektur upacara yang ada di sekolah pada setiap minggunya mengambil pesan-pesan kepada para pelajar kita agar kiranya tidak melakukan perbuatan yang konyol. Dan tentunya ini didukung juga dengan pihak sekolah, karena sekolah sudah memberikan sebuah sanksi yang keras kepada anak didiknya. Sanksi tersebut apabila memang tidak diindahkan, mungkin sanksi yang terpenting akan dikeluarkan dari lingkungan sekolah. Inilah yang menjadi perhatian utama salah satu upaya tindakan pencegahannya. Tindakan pencegahan berikutnya adalah kita tetap melakukan kegiatan memonitor situasi kamtibmas yang ada di lapangan,
dengan cara meningkatkan patroli pada jam-jam yang memang dikandung berpotensi anak-anak ini suka melakukan kegiatan tawuran. Memang jujur, fenomena tawuran di Kota Palembang ini sejak kami pertama datang pada bulan puasa sudah mengalami penurunan hingga saat ini. Memang masih ada, namun kuantitasnya sudah mulai berturun. Kami berharap dengan peningkatan kegiatan yang kami lakukan akan bisa membantu semakin menurunkannya tingkat maupun kuantitas daripada kegiatan tawuran yang ada di masyarakat. Dan yang terpenting adalah para adik-adik kita, adik-adik pelajar maupun adik-adik yang putus sekolah itu bisa menyadari seperti yang kami sampaikan tadi, permasalahan sosial itu kembali pada diri kita. Tingkat kesadaran kita yang tidak ada, yang kurang mungkin bisa dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang pada akhirnya berdampak pada permasalahan sosial. Oke. Jadi sampai sekarang patroli tetap dilakukan begitu? Harus tetap. Menyisir di daerah mana saja, Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan, kalau pertama kali 2 bulan pertama kami dinas di sini, kami selalu memprioritaskan pada lingkungan pada hulu, karena kami tahu di Kota Palembang itu menjadi 2, hulu dan hilir. Saat itu kami mencoba memetakan tingkat permasalahan khususnya tawuran itu banyak jadi di wilayah hulu. Saat itu juga 2 bulan pertama kami melakukan upaya peningkatan kegiatan di daerah hulu melalui Polsek SU1, SU2, Polsek Paju, Polsek Kertapati itu menjadikan prioritas utama. Ketika kekuatan kami mencoba kami maksimalkan di bagian hulu, fenomena ini menjadi menurun. Namun ini sudah mulai menjalar di daerah hilir, terutama di daerah Sako, Sukarame maupun sebagian di IB1. Inilah yang menjadi perhatian kita ketika ini seperti kayak balon itu ketika dipencet di sini lembungnya sebelah. Ini akan menjadikan perhatian kita sehingga upaya pencegahan tetap menjadikan prioritas kita di dalam rangka untuk menghentikan maupun meniadakan kegiatan tawuran yang ada di Kota Palembang selama ini. Oke, itu dia Pak Coba Palembang. Ada sekilas tentang Kaptimnas. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang Karhutla yang Mbak Indi Arif memang juga jadi fenomena juga bikin itu ya. Kartunya 4 tahun sekali. Apa yang kita harus menyerah dengan 4 tahun itu? Kita bakal balik lagi, kita bersih-bersih aja radio Palembang. Masih di Tolso Sriwijaya Banci Sob Palembang Anget bersama dengan Kapolres Tabes Kota Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono SIKMH yang tadi kita sempat membahas tentang Kamtipnas yang ada di Kota Palembang. Sebelum kita masuk ke kasus Karhutla Banci Sob Palembang Anget, ini masih penasaran jadi stop kenakalan remaja, stop tawuran, stop premanisme dan lain sebagainya. Terakhir Pak, kemarin di Kota Palembang ada kasus keributan di salah satu konser yang diadakan di Jakabaring itu Pak. Nah, sampai sekarang kasus tersebut sudah ditangani belum Pak? Masih adakah bakal diizinkan kasus-kasus untuk mengadakan yang namanya konser-konser? Begitu Pak. Pertama perlu saya luruskan, saya belum pernah mendengar keributan tersebut di Jakabaring. PTC tapi pernah dengar Pak? PTC bukan keributan. Tapi semacam kegiatan masyarakat yang mungkin kurang teratur ya, karena mungkin banyaknya pengunjung, kemudian juga penataan yang kurang tertib sehingga menyebabkan proses lalu lintas masyarakat yang menonton tidak jadi sehat, sehingga seiring dengan adanya masyarakat yang sudah mulai terindikasi meminum minuman keras ya, kita menghentikan kegiatan yang ada. Jadi kategorinya bukan satu keributan, namun hanya situasi yang tidak kondusif begitu Pak. Di kondusif juga tidak ada ya, hanya semacam pergerakan massa yang cukup banyak saja, mobil massa yang cukup banyak. Tapi sampai dengan saat ini artinya kalaupun ada kegiatan konser di Kota Palembang, kalau memang ada izinnya itu tetap akan diizinkan begitu Pak? Baik, jadi dapat kami jelaskan pada rekan-rekan pemirsa dan Tikmun untuk terkait tentang kegiatan masyarakat yang bersifat menghadirkan kegiatan musik seperti penyanyi-penyanyi dari luar kota maupun dari ibu kota, tentunya ini menjadikan satu bagian yang perlu kita kaji, khususnya tempat sebagai sarana utama untuk penggelaran musik tersebut. Akan kita jaga SOP kita bahwasanya
ketika memang ada kegiatan konser yang bisa adanya mobilisasi massa, kita akan mencoba mengeliminir maupun melakukan lokalisir terhadap kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Artinya ke depan kita akan semakin memperketat terhadap penggunaan tempat sebagai sarana konser tersebut, agar sarana tersebut dilengkapi dengan ruang-ruang maupun ruas-ruas yang notabene bisa membatasi pergerakan maupun kegiatan dan bisa membedakan mana yang menjadikan bagian tempat kegiatan pertunjukan maupun mana bagian sebagai pendukung, khususnya tempat-tempat parkir maupun tempat-tempat yang bisa menjadikan ruang bagi masyarakat untuk bisa lalu lalang terhadap kegiatan yang ada. Oke, artinya tetap diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku begitu? Oh, tetap Pasti ya. Oke, itu dia Om Besok Lembaran sudah kita konfirmasi bahwasanya boleh. Jadi jangan takut, aduh, kayaknya Kota Palembang gak bakal lagi nih ada konser, gitu kan? Oke Pak, kita ke Karhutlah Pak, yang kemarin juga sempat ramai di media sosial, kebakaran hutan dan lahan, tepatnya lahan gambut ya Pak ya, di Palindra, yang itu panas. Oke, kita tahan ya, ada penelpon Sriwijaya Radio. Halo Sriwijaya Radio, pilihan kita. Dengan siapa di mana ini, Mang? Oke, Mang Ryan, ada yang ditanyakan terkait dengan Kamtibnas? Boleh, Karhutlah juga boleh, Mang, kalau memang. Oke, boleh. Apa nih pertanyaannya, Mang? Oke. Makasih banyak ya Mang Ryan. Oke, di daerah Borang Pak pertanyaannya, kalau sudah ada kejadian, baru istilahnya kalau bahasa Palembang Pak besiget, baik dari masyarakat atau juga dari pihak kepolisian gitu Pak, untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Itu juga dengan Karhutlah gitu. Sudah ada kebakaran, baru banyak stakeholder yang terkait turun tangan begitu. Kenapa sebelumnya? Apakah tidak ada sosialisasi dan lain sebagainya? Mungkin itu yang dimaksud juga Bang Ryan Pak. Bagaimana tanggapan? Silakan. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Mang Jawa. Mang Rian. Selamat sore Mang Rian di Borang. Terkait tentang yang pertama tadi masalah pencurian sepeda motor. Jadi ini menjadikan satu perhatian kita utama. Saat ini kepemilikan sepeda motor itu ibaratnya kayak kita memiliki uang namun kita taruh di sembarang tempat. Ya, artinya semakin mudah kita membeli kendaraan dengan DP 0%, itu menjadikan satu kesempatan bagi para pelaku kejahatan semakin melirik bahwasanya ternyata dengan adanya DP 0% itu memicu daripada masyarakat untuk membeli kendaraan. Dan repotnya sekali ketika kita membiasakan tidak care dengan barang yang kita miliki. Artinya yang pertama, kita menempatkan kendaraan pada tempat yang memang rentan terjadinya tindak pidana. Kemudian kita tidak memberikan pengamanan yang lebih ekstra, yang pada akhirnya memudahkan para pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan tindakannya. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan para pemirsa, para pemilik kendaraan bermotor, yang pertama tadi kami sampaikan tingkat kesadaran. Kehadiran kami memang menjadikan pemadam kebakaran, karena memang yang pertama tugas kami tidak menjaga setiap kendaraan. Tugas kami menindak setiap pelaku kejahatan dan menangkap. Sehingga harapannya dengan kekuatan kami yang terbatas tersebut, para masyarakat memiliki salah kesadaran yang tinggi untuk bagaimana mengamankan sendiri barang-barangnya, yang pada akhirnya dengan tindakan yang sudah ekstra tersebut akan membantu mengurangi terjadinya tindak pidana yang ada. Yang kedua, terkait untuk masalah Karhutlah, dapat kami sampaikan khusus Kota Palembang pada prinsipnya tidak termasuk daerah menjadikan parameter maupun daerah pemetaan terjadinya Karhutlah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Memang di daerah pinggiran Palembang masih menyisakan ladang maupun lahan-lahan yang memiliki sifat seperti gambut. Namun tidak begitu sangat signifikan banyak dan maupun luasnya. Namun juga masih sering terjadi adanya asap di sekitaran ladang maupun lahan tersebut. Filosofinya tidak ada asap, tidak ada api. Artinya adanya api itu karena perbuatan manusia. Yang pertama tadi kami sampaikan, tidak mungkin tidak ada yang membakar. Oleh karena itu kami berharap yang pertama sekali lagi tingkat kesadarannya. Karhutlah sudah menjadikan
program tahunan. Oleh karena itu kami juga berharap ya sekali lagi kepada pemangku kepentingan yang ada, ya sebenarnya tugas polisi bukan memadamkan kebakaran, kita membantu. Ya, kita tuh membantu kejahatan. Saat ini sudah luas tugas polisi itu. Karhutla pun juga di tangan, ya kan. Akhirnya kita juga ya namanya pengabdian yang kita lakukan, ya kan. Walaupun sebenarnya bukan tugas pokok utama kita, tapi nggak ada masalah. Kita selama masih bisa dan menjadikan bagian perhatian utama tugas kita untuk kita bisa membantu, akan kita maksimalkan. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di daerah-daerah pinggiran yang notabene masih ada lahan maupun ladang yang berpotensi terbakar, tolong hindari kebakaran ladang dan hutan maupun lahan yang ada. Tidak usah membakar semak-semak, kemudian tidak usah merokok membuang puntung sembarangan, tidak usah ada ibaratnya membakar sampah awalnya kecil kemudian melebar, tidak dilihatin, tidak diawasi, kemudian melebar. Inilah yang menjadi perhatian utama kita, sehingga saya katakan khusus Kota Palembang tidak menjadikan salah satu daerah yang dengan ukuran karhutla, namun juga masih berpotensi menyisakan sebagian lahan yang terbakar. Namun Kota Palembang termasuk daerah yang mudah dijangkau adanya kegiatan pemadaman. Oleh karena itu seandainya terjadi pun masih cepat bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Itu dia menjadi supply banget. Bang Ryan ini semoga terjawab pertanyaannya, karena memang Bang Ryan untuk kebakaran lahan itu di kabupaten tetangga Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, karena memang Kota Palembang itu dikelilingi oleh beberapa kabupaten. Kemarin terakhir itu Pak ada kejadian kebakaran di daerah Gandus, dan itu tadi sudah dikatakan menjadi supply bahan, kepolisian juga sudah turun secara langsung. Dan Pak ini ada operasi stop karhutla Musi tahun 2023 untuk Polrestabes Kota Palembang sendiri Pak. Seberapa banyak personil yang diturunkan untuk operasi stop karhutla? Baik, rekan-rekan pemirsa dapat kami sampaikan, saat ini sudah ada program stop karhutla yang dirintis oleh pemerintah kita maupun masing-masing kepala satuan yang ada di wilayah. Saat ini Polrestabes Palembang sebagai pendukung utama, kemarin Bapak Kapolda sudah memerintahkan kita untuk menyiagakan kendaraan-kendaraan yang bisa menjadikan perbantuan untuk adanya karhutla yang ada di daerah-daerah perbatasan maupun tetangga-tetangga kita. Kemarin sudah diberangkatkan beberapa mobil pemadam kebakaran yang notabene yang berada di wilayah hukum Kota Palembang untuk diberangkatkan diperbantukan membantu pemadaman rekan-rekan kita yang ada di tetangga, baik itu di Banyuasin, OI maupun OGI. Saat ini untuk Kota Palembang juga sudah mempersiapkan kurang lebih ada satu tim 300 orang yang notabene dipersiapkan untuk melakukan pencegahan terhadap karhutla. Saat ini juga di Kota Palembang, setelah saya petakan ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran lahan, seperti di daerah Maju, itu di pinggiran itu juga berbatasan dengan Banyuasin, baru saja terjadi juga kebakaran, namun tidak masuk dalam wilayah hukum Kota Palembang, namun di wilayah Banyuasin. Tindakan pertama kita tidak membiarkan, kita membantu. Baru saja saya berkoordinasi dengan Kapolres Banyuasin tentang adanya peristiwa tersebut, dan kita sudah perbantukan karena memang jangkauannya lebih dekat kita untuk membantu. Kita tidak ada masalah membantu rekan kita yang ada di Banyuasin. Kemudian untuk tindakan penegakan hukumnya kita serahkan kepada Polres Banyuasin sesuai dengan wilayah hukum yang ada. Demikian juga daerah yang lain yang menjadi pemetaan kita adalah daerah Gandus, daerah Sukarame, daerah Borang maupun daerah Sako. Itulah lokasi-lokasi kecamatan yang berpotensi. Selain di Sukarame juga ada TPS, tempat penimbunan sampah, TPA ya, tempat penimbunan akhir sampah ya. Itu juga menjadi perhatian kita. Kemarin sudah kami rumuskan tindakan-tindakan pencegahannya, dan ke depan saya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah. Kalau kebetulan saya itu dari Semarang, di Semarang itu daerah Semarang bawah itu rentan banjir. Jadi di situ nanti ada mesin penyedot di tengah kota itu untuk disedot, dipompa, dibuang di Laut Jawa, Laut Kota Semarang. Demikian juga saya akan berikan masukan kepada pemerintah daerah agar dia juga merintis yang sama, sehingga apabila terjadi
kebakaran lahan maupun ladang yang ada di sekitar tersebut memudah untuk mengambil sumber airnya. Dibangun pos-pos pompa air yang notabene akan diaktifkan menjelang pada saat musim kemarau, yang pada akhirnya ketika pos-pos itu bersumber dari sumber mata air yang banyak seperti contoh Sungai Musi, itu tinggal secara berkesinambungan pos-pos ini saling menghidupkan mesinnya sehingga bisa menyedot air. Tentunya membutuhkan sarana pipa yang ada di bawah tanah sehingga membantu percepatan daripada pengaliran air yang ada dari sumber air menuju ke tempat yang sulit dijangkau dengan air tersebut. Oke, itu dia mencegah supply bahan. Nah, tentunya memang upaya penanggulangan kebakaran lahan ini dilakukan mungkin bisa dikatakan secara keroyokan, Pak. Mulai dari BPBD, stakeholder yang terkait termasuk Polri. Nah, jadi tapi Polri berperan penting adalah penegakan hukumnya. Bagi penegakan hukumnya, kalau untuk di wilayah hukum Kota Palembang sendiri, Pak, sudah ada ya mungkin bisa dikatakan tersangka begitu atas kasus kebakaran atau lain, Pak, atau karena nol kebakaran di Kota Palembang? Ada sudah dinyatakan. Berapa banyak? Kita kemarin ada dua kasus yang menjadikan perhatian utama kita dalam satu kawasan, namun kawasan tersebut termasuk kawasan yang bukan kategori gambut, namun ada alang yang sengaja dibakar yang akhirnya merembet ke sana. Namun demikian dinamika hukum itu fleksibel. Kita memang penegakan hukum sampai ketika pengadilan bukan melakukan suatu upaya yang utama. Yang kita utamakan bagaimana masyarakat menyadari bahwasanya tindakan yang dilakukan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang kemarin terjadi, kita melakukan penegakan hukum, namun pada saatnya kita lakukan tindakan penyadaran yang pada akhirnya ada statement pernyataan dari pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran ladang tersebut, khususnya rumput-rumput yang ada, yang pada akhirnya dengan pernyataan maupun tingkat penanganan tingkat kesadaran pada pihak-pihak masyarakat tersebut menjadikan salah satu upaya kita untuk memberikan satu peringatan keras. Apabila nanti dilanggar lagi, kita sudah melakukan tindakan yang lebih tinggi lagi, memaksimalkan penegakan hukum sampai ke tingkat peradilan. Oke, itu jadi bisa dikatakan ada teguran ya, Pak? Ada. Berupa teguran pertama. Begitu? Ada. Jadi kalau istilahnya kita main bola itu ada kartu kuning pertama. Kartu kuning pertama. Kartu kuning kedua, kartu merah. Kartu merah. Kita memberikan satu pandangan kepada masyarakat, Iya. ya kan? Sehingga harapan kita yang tidak bersifat ekstrim melakukan penegakan hukum tersebut, tingkat kesadaran tumbuh dengan sendirinya, yang pada akhirnya dengan pemahaman tersebut akan bisa membantu menyadarkan masyarakat tentang bahayanya dengan sengaja membakar ladang yang dimilikinya. Nah, itu dia Majelis Supply Bahan. Semoga bermanfaat. Terakhir Bapak, di pertemuan kita karena memang waktu sudah mendekati habis, ajakan kepada pendengar Sriwijaya Radio Mang CBC Supply Bahan untuk tetap selalu menjaga Kamtibnas dan juga menghindari yang namanya pembakaran lahan dan lain sebagainya. Silakan. Baik, rekan-rekan pemirsa, dapat kami sampaikan pesan-pesan kami dari pihak kepolisian. Yang pertama, saat ini kita sudah memasuki pada masa menjelang tahun-tahun politik, yaitu kampanye pemilu tahun 2024 yang notabene nanti bulan November kita sudah secara bersama-sama akan menggelar kegiatan kampanye secara terbuka. Kami berharap kepada para masyarakat, ini adalah pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, yang tentunya dengan menuju ke hak pilih tersebut ada hal-hal yang tentunya akan menjadikan satu gesekan-gesekan, baik itu gesekan yang skala kecil, menengah maupun besar. Kami berharap para masyarakat tetap sadar pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan yang pada akhirnya tidak berdampak kepada gangguan Kamtibmas yang ada, mulai sekecil-kecilnya. Demikian juga di bidang kriminalitas, saya mohon kepada para masyarakat tingkatkan kesadaran bagi para pelaku kejahatan agar kiranya ini menjadikan perhatian utama. Saya tidak mengenal ampun apabila memang sudah melakukan tindakan kriminalitas,
Demikian juga para masyarakat yang menjadi korban, tolong betul-betul lebih seksama dan hati-hati ke depan. Memang pada prinsipnya kehadiran kami untuk membantu masyarakat saat ini menjadikan perhatian utama untuk kami maksimalkan. Namun juga kami tidak bisa 1 kali 24 jam secara maksimal, karena kami juga manusia biasa. Namun kami akan selalu siap membantu kepada masyarakat apabila mengalami suatu permasalahan yang dikandung membutuhkan bantuan kepolisian. Oke, itu dia Mas. Oke, itu dia Mas yang beragam pesan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabes Kota Palembang.